Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas bagaimana menggunakan apa Android Studio ya, aset dan aset ya, menggunakan aset. Nah, jadi aset itu berfungsi untuk menampilkan gambar ya, menampilkan gambar-gambar yang ada nanti pada proyek Android kita ya. Oke ya. Kemudian ya, kita klik new project ya. Oke. Terus MP activity, kita cari MP activity ya, ini. Nah, ini kita buat namanya aset ya, teman-teman. Aset. Nah, ini kita pastikan Androidnya kita cek ya. Pastikan tipe Androidnya kita cek terlebih dahulu ya. Dengan menggunakan Visor. Nah, untuk mengeceknya di pengaturan di tentang ponsel ya. Nah, di sini ada versi Androidnya versi 10 ya. Nah, versi 10. Versi 10. Oke. Q ya. Android versi 10. Oke, ini Java ya. Terus kita klik finish. Oke. Nah, loading aset ya. Jadi kalau kita udah ngikutin latihan dari saya ya. Nah, ini ada aplikasi Visor, kita aktifkan untuk sebagai emulatornya ya. Di dalam Android kita. Terus ini seperti ini. Nah, nanti ini bisa kita buka namanya versi apanya. Tentang versi ini kita sudah berada di main activity ya. Jadi untuk nanti asetnya kita bisa berada di drawable. Nah, ini ya. Ini bagian asetnya. Nah, nanti kita akan coba bagaimana untuk bisa menguploadnya ke sini. Selanjutnya kita masuk ke drawable ya. Nah, jadi kita harus siapkan dulu folder gambarnya ya. Contohnya misalnya ada foto, ada misalnya ini nggak ada ya, cuman kita bisa dulu aja di YouTube, di Google ya, misalnya apa namanya, background ya. Oke, misalnya seperti ini ya. Ini kita save as ya. Jadi dia nanti bisa nyimpan sebagai namanya PNG, JPG ya, SVG dan XML ya. Nah, ini kita udah ada gambar ya di sini ada BG ya. Nah, jadi ini kita copy ya. Terus kita buka di sini ya. Ini di drawable-nya. Baru kita pastikan ke sini. Nah, jadi nanti di sini ada pilihan ya. Ada 2024 ya, ada 2000 aja ya, kita pilih ya 2000 aja. Nah, jadi ini sini ya untuk penggunaan apanya. Ya, jadi dia tidak boleh menggunakan garis, huruf underscore dan huruf besar ya. Nah, ini cukup kita kasih rename aja. Ini jadi gambar satu misalnya ya. Nah, kita oke kan ya. Nah, jadi nanti otomatis gambarnya itu bisa masuk ke sini. Nah, ini dia. Nah, kita kembali ke drawable ya. Nah, ini kita close ya. Nah, ini launcher foreground ya. Nah, oke. Nah, jadi 2V4 ini ya nanti kita akan buat di sini ya. Nah, ini dia. Terus ini kita biasanya nih di activity main ya. Di activity main dia di layout ya. Nah, ini kita akan masuk ke sini ya. Nah, ini MP activity-nya ya. Terus kita akan mulai kita split ya. Nah, ini teksnya ini kita hapus saja ya. Nah, kita menggunakan constraint layout ya. Jadi untuk bisa mengambilkan gambar kita harus memasukkan
atribut ya, namanya adalah image view ya. Terus di sini width-nya adalah transparent supaya dia mengumpulkan ya. Terus yang ininya adalah web content ya. Nah, terus di sininya ya kita akan akhiri. Ini sudah jadi image view-nya ya. Transparent dan web content ya. Jadi ini seperti ini. Terus di sini kenapa dia jadi error ya? Nggak provide with ini. Oke, kita cek dulu ya. Ini ada Android X content layout ya. Web content ya. Oke. Android layout web content ya. Oke. Ini. Kayaknya ada something wrong di sini ya. Oh ya, kita cek lagi. Kita back ya. Ya. Kita coba gini. View, oke. Content. Ini yang pertama nih transparent ya. Ini web content. Oke. Nah, ini ya. Oke, ini nggak apa-apa nih, kita abaikan dulu ya. Nah, selanjutnya untuk menampilkan gambarnya ya teman-teman ya, kita gunakan Android. Nah, kita benar tinggal klik ketik aja src ya, Android src. Nah, ini tinggal kita tulis ya, gambar satu tadi ya, gambar satu ya. Jadi dia bisa muncul ke sini. Nah, jadi seperti ini dia. Nah, ini sudah muncul. Kemudian ya, ini kan masih ada belum rapat ya. Nah, ini ke atas. Nah, ini sebenarnya apanya ya? Dari desainnya kita yang dari BG-nya ini kayaknya ada rongga ya. Kita cek dulu. Oh, ini nggak ada rongga ya. Oke. Nah, ini nggak ada rongga ternyata ya. Nah, jadi ini kita balikkan. Ya, fokus. Oke, ini ada drawable ya. Terus, nah kita tambahi ya. Kita tambahi dia adjust ya, adjust visual bond, adjust ya, adjust physical bond, adjust view bonds ya. Nah, ini kita buat true ya, true. Oke, biar dia penuh. Nah, terus ya kita tambah juga crop to padding ya, crop to padding ya. Ini sama dengan true ya. Oke. Nah, jadi dia nggak ada spasi dalam Nah, jadi ini kalau kita bisa kita tarik ya, ini bisa kita kaitkan ke atas ya ininya. Oke, seperti ini. Nah, jadi dia bisa terkait ke atas ya. Kita kaitkan gini. Oke. Ya. Nah, dia nanti di sini ada top off-nya, edit layer editor absolute-nya ya. Terus ada layer margin top-nya. Misalnya gini, klik. Oke, ya. Ini sudah kita konekkan ke atas ya. Di sini ada layout margin topnya juga. Nah, jadi layout margin top ini kita buat ya 0 dp supaya dia nanti bisa nggak ada spasi ya di atasnya ya. Nah, terus ya ini kita coba hubungkan ke Android kita ya.
Kita coba hubungkan ke Android kita. Oke, izinkan. Jadi visor udah nanti akan masuk seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman ya, ini karena udah terkoneksi ya, jadi ini tinggal kita coba kita runningkan ke HP kita ya, melalui Gradle running. Jadi ini udah proses install ya. Nah, ini udah jalan activity-nya ya. Ini jadi seperti ini aset kita ya. Jadi ini sudah masuk ke layar HP kita dan ini nggak ada spasi ya di atasnya. Oke, selanjutnya ya teman-teman. Nah, ini bagaimana kita untuk bisa menambahkan namanya apa ya, icon ya. Jadi Android Studio udah menyediakan icon ya melalui namanya ini vektor asset ya. Oh ya, saya cek lagi nih, sini ada nama vektor asset ya. Jadi ini kita bisa menambahkan sendiri vektor asset yang udah tersedia di Android Studio. Nah, ini contohnya ya. Di sini kita bisa klik ini ya. Nah, ini ikonnya, misalnya saya akan cari misalnya kamera merah ya. Ini kita kopikan ya. Jadi ini nanti ukurannya dan ini nanti warnanya. Jadi warnanya bisa kita sesuaikan. Nah, contohnya saya buat warna merah ya. Nah, ini kita next ya. Kita next. Nah, oh nih ya. Nah, ini tulis name-nya kita ganti ya. Misalnya dengan nama kamera ya. Kamera 1 ya. Supaya nanti kita gampang untuk mendeteksinya ya. Nah, ini kita klik finish. Nah, sehingga nanti dia akan masuk ke sini ya, kamera.xml ya. Nah, jadi teman-teman ya, bagaimana untuk bisa memasukkan kamera itu ya teman-teman. Nah, caranya adalah ya, kita akan tampilkan ya. Nah, pertama adalah button. Nah, terus kita akan masukkan namanya web content. Oke, yes. Nah, selanjutnya kita akan untuk hacknya adalah dia juga web content ya, web content. Nah, jadi seperti ini, dia juga sama web content. Terus kita akan masukkan nah margin top ya, margin top ya, margin top. Nah, margin top nanti gak usah, ini nanti kita akan ini aja, kita akan konekkan aja dia ke sana ya. Jadi yang ini terus ada namanya drawable right ya. Nah, drawable ada namanya drawable ya. Drawable nanti dia akan nampilin gambar di namanya di samping ya, di samping sini right ya, samping sini. Nah, jadi untuk drawable right ini tipe datanya adalah drawable ya, kamera ya kan, tadi ada kamera ya, setulis coba kamera 1 ya. Nah, jadi dia akan muncul kamera ya, jadi dia right ya. Tapi kalau misal kita mau buat di left ya, left bisa left misalnya. Oke, drawable kameranya gini ya. Nah, ini bisa contohnya ya. Nah, terus di sini ya guys, kita akan nambah ya, nambah namanya teksnya ya. Kurang teks mana teks. Oke, teks misalnya foto ya, foto sekarang ya, foto sekarang. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi ini dia. Nah, ini kan tulisan besar semua ya. Nah, bagaimana untuk bisa sesuai dengan yang kita tulis ya. Jadi ini ya, ada namanya teks all caps ya. Teks all caps ini kita buat false ya. Nah, jadi dia sesuai dengan apa yang kita buat ya. Nah, ini ada button ya, button. Nah, di button ini biasanya kita tutup ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini kita tarik ya, kita tarik dan ini biasanya kita akan konekkan dia ke bagian atas ini ya. Oke.
kita lihat dia apakah dia connect ya. Ini belum kena. Oke, nah, ini udah. Ini view top nih. Oke, enggak, ini kemana ini ya. Nah, ini udah connect ya, sudah connect kan. Sehingga kalau kita coba nanti ya, kita coba revolve ya. Nah, ini biarkan Grendel running ya, bentar. Oke, nanti dia akan install aplikasinya di Pfizer kita ya. Ini yang kita terminate ya. Jadi ini proses menginstal. Oke, kita lihat HP kita yang tercinta ya. Nah, jadi ini seperti ini. Nah, ini udah bisa connect ke HP ya. Nah, kalau tadi kita lihat ya, ketika kita rebul dia posisi gambarnya ke sini ya. Nah, jadi istilahnya kan dia nggak sesuai ya. Jadi bagaimana nanti posisi ininya tetap di tengah ya teman-teman. Caranya adalah, nah perlu kita kaitkan ya, ini sudut ini ke sini ya. Oh, kita pas di bulat-bulatnya. Ini perlu kita kaitkan ke sini. Oke. Dan ini perlu kita kaitkan ke sini. Oke, jadi nanti dia berada di tengah-tengah. Nah, terus ya, kalau kita nanti kita play ya, contohnya gini kayak saya, kita run. Nah, ini kita terminate ya. Oke, udah masuk kira-kira ya. Nah, ini kita cek ya. Nah, ini udah berada di tengah ya penyebatannya ya. Nah, kemudian ya, kita akan lagi tadi yang ininya, yang bagian atas ini ya. Walaupun kita nggak pakai, ini tetap muncul. Nah, caranya adalah di bagian sini ya, ada namanya si value ya. Ini ada res, terus ada re, dan di sini ada res buka ya, terus ada value. Terus ada namanya di sini style ya. Coba kita tengok ada nggak stylenya. Color, themes, setting, resource ya. Kemudian untuk menghapus tadi ya, bagian taskbar atasnya, kita bisa klik themes ya. Nah, terus di sini ada namanya ya, dark action bar ya. Ini kita buat no action bar. Oke. Nah, sehingga kalau kita tes, kita trying. Nah, ini kita terminate aja. Oke, sehingga nanti dia nggak ada tepi atasnya ya. Nah, ini dia. Ya, kemudian saya ajar juga bagaimana untuk merubah warnanya, yang untuk membuat basis data warna ya. Biasanya ini gini ya. Nah, ini ya kita contohnya kita buat merah namanya ya, merah merah ya. Kemudian yang merah ini ya, kita klik di bagian pojok ini. Ini kita tentukan warna merahnya ya mana. Oke. Nah, ini dia kodenya. Jadi setiap kita geser ya nanti kodenya berubah ya. Nah, ini udah merah. Terus ya, kita kembali ya, kita kembali ke themes tadi ya. Nah, ini. Nah, udah selesai. Nah, ini udah selesai, tinggal main activity.xml ya. Nah, ini. Nah, di sini ya, kita kalau mau ngubah apanya, mau ngubah tulisannya ya, tulisannya di sini ya. Nah, warna tulisannya. Nah, kita akan buat di sini adalah, jadi kayak tadi ya, tulisannya merah ya. Nah, jadi kita bisa buat namanya background tint ya. Nah, misalnya ini kita buat tadi adalah merah ya, merah. Jadi dia nanti apanya juga merah semua ya. Nah, terus ini
Nah, jadi merah ini bisa kita ganti ya dengan color yang di XML tadi. Mana deh ya di color ya. Nah, dengan color tadi misalnya yang ini adalah merah. Tadi ada merah agak merah gelap ya. Merah gelap. Jadi kita tentukan merah gelapnya. Oke. Nah, ini kita kembali ke activity main ya. Nah, ini kita ganti namanya merah gelap. Merah gelap. Merah gelap. Gelap. Oke. Merah gelap. Untuk mengubah warna tulisannya ya bisa menggunakan colornya. Colors. Nah, di sini ada macam-macam color. Kita gunakan colornya ini, text color. Nah, selanjutnya ya di situ ya background color ya. Kita gunakan tadi ada Android text color, itu kita buat putih ya, tadi warna putih. Nah, jadi kalau nggak ada putih text colornya, kita buat ya di themes, di mana tadi ya, di ini ya color ya. Nah, ini yang FF ini pasti putih ya, kita buat aja putih. Kita buat putih ya. Jadi putih ini nanti akan menuju ke penelitian itu ya. Nah, putih ini akan masuk pada sini ya, pada si XML-nya ini ya, dia XML-nya akan masuk ke XML sendiri ya. Nah, jadi ini kita ke main activity ya. Di sini ada text color-nya ya. Ini kita tinggal buat kayak putih ya. Nah, ini color purple-nya udah ada, warna putih. Nah, ini mana itunya ya. Oke. Nah, ini udah jadi. Nah, jadi ini kita tadi ya, icon ini kita ambil dari yang tersedia ya. Bagaimana caranya untuk bisa kita punya icon sendiri ya. Caranya adalah kita pilih ke drawable ya. Nah, kita klik kanan ya, terus kita new. Nah, ini kita pilih tadi ada si vektor asset ya. Nah, di vektor asset ini kita pilih di local file ya. Ini contohnya kayak saya ambil dari flat icon ya. Flat icon. Oke. Ini contohnya misalnya home ya. Misalnya home ya. Ini kita buat home. Mana kemana nih? Home ya. Home. Nah, jadi ini contohnya ya. Misalnya saya pilih yang ini ya. Nah, ini nanti kita bisa pilih SVG karena dia ukuran lebih kecil. Cuman kalau ada teman-teman mau PNG ya silahkan ya. Ini juga bisa ya. Ini contohnya saya pilih FFG. Oke. Dan go to primo form to your permohonan. Ini coba yang ini. Nah, ini ada attributionnya di download ya. Cuman ini ya kita bisa kita pakai ini aja yang PNG ya. Cuman ini yang bayar tadi ya. Ada yang FFG-nya itu bayar ya. Nah, jadi kita ambil yang murah aja ya. Nih. Nah, jadi ini kita udah ada home.png ya. Nah, terus kita copy ya. Terus kita copy ya, kita letak di folder kita. Nah, folder tadi ada di picture ya, ini bg ya. Nah, ini sudah ada. Nah, terus kita akan kembali ke Android Studio ya. Ini kita pijit di sini ya.
Terus kita cari yang di sini ada namanya di tadi namanya picture ya. Picture bigi ya. Bigi kita lihat, coba kita cek dulu. Oh, ada ya di sini. Bigi. Ya. Biginya nggak ada ya. Oke, kita bagi. Nah, di sini. Nah, di sini ya, di sini picture ya, terus bigi nggak ada, nggak ada gambarnya ya. Kamera roll pun nggak ada, ini nggak ada. Oke, ini kenapa dia tak ada gambarnya ya? Nah, depan udah ada ya kompendi. Apakah? Nah ini kejadian ya, karena dia mintanya SVG ya dan PSD, jadi kita akan cari lagi yang dia dikasih FFG ya, yang gratis ya. SVG-nya ini bayar ya. Nah coba lagi, kalau nggak ada lagi di FVG-nya, nah kita akan cari di apanya ya, di mana ini bayar semua FFG-nya. SVG ya, SVG icon ya. Nah ini coba kita cari di Google ya. Oke, free SVG icon ya. Oke, nah ini coba kita trial ya, kita cari misalnya dia vektor mungkin ya. Nah ini ada home ya, misalnya home, kita coba tes ya. Oke, contohnya satu free trial ya, coba kita cek. Oke, ini kayaknya sepertinya bayar nih. Nah ini Shutterstock ya. Kalau di Shutterstock ini biasanya bayar ya teman-teman ya. Nah kita cari yang lain ya. Nah ini kita nggak apa-apa, kita cari ada SVG repo ya, cuma satu dulu ya. Ini marketing misalnya ya, ini contoh. Nah, jadi kita nggak boleh patah semangat ya. Nah ini ada yang kayak gini, kita cek ya. Ini ada SVG nya ya. Oke, kita dapat punya SVG nya. Nah ini kita coba view ya. Nah ini turun dan kita copy ya. Ini saya tengok dulu. Oke. Nah ini kita masukkan ke picture ya. Nah sini. Nah udah jadi ya SVG nya. Kemudian kita akan masukkan ke ini ya, ke Android Studio ya. Ini kita coba lihat. Nah terus kita akan masuk ke picture, tadi ada picture. Oke, ini picture ya, ini ada BG ya, ini ada tadi ya, kita ada download ya. Nah ini kita buat dia berapa ya, 40 pixel, 40 ya, 40 dp ya. Nah supaya nggak terlalu besar ya, 40. Nah ini opacity-nya 100% ya, kita coba next. Nah kita coba finish. Oke, ini sudah jadi ya. Jadi nah jadi dia masuk nanti kepada sini ya, nanti ada di sini. Coba kita lihat ya. Nah ini dia. Cuman ini ya, ini kalau bisa jangan seperti ini ya, nah, ini kita balik aja, kita delete ya, karena nanti kita akan susah mengingat gambarnya. New delete ya. Nah di sini ada delete-nya, mana ya? Delete aset ya, mana dia? Oke, nggak apa-apa, kita akan ulang aja ya. Ini nggak nampak delete di mana. Ini IT reset, ini IT reset ya. Created, analysis, open reload ya, new. Kotlin directory ya, nggak ada ya. Oke, nah ini kita coba apa aja, masukkan vektor aset ya. Ini coba kita ganti namanya, misalnya home ya. Oke, tadi kita buat previews ya. Nah, ini kita buat 40 pixel aja, 40 pixel. Oke, nah ini coba kita finish. Jadi dia biar gampang diingat ya, dia namanya si home ya. Nah selanjutnya kita masuk ke main activity ya.
Nah, ini kita bisa clear ya. Nah, ini kan udah ada apanya ya. Tadi kita akan nambahkan button ya. Ini coba kita clear. Clear gimana ya? Button center, go to XML, clear ya, clear content selection ya. Jadi kita clear content selection. Oke, ini udah clear ya. Nah, jadi kita akan tambahin ya. Misalnya kita ambil button baru ya, button. Oke. Untuk button baru ini ya, kita gunakan layout width-nya adalah warp content. Oke. Nah, terus height-nya juga warp content ya. Height-nya juga warp content ya. Warp content oke. Ini insert-nya hidup nih ya. Insert-nya. Oke. Nah, terus itu ada warp content-nya, terus ada namanya ya. Kita teks ya. Teks. Nah, ini kita buat home ya. Home. Nah, itu udah muncul ya. Nah, oke, udah ada home. Terus kita ada namanya drawable ya, drawable left ya. Drawable left itu ada add tadi apa kita buat home ya, home. Nah, jadi ini sudah muncul ya, seperti ini. Nah, ini 40 pixel kali 40 pixel ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi supaya dia stabil ya, ini supaya dia stabil ya, ini kita konekkan ke atas ya, ini. Nah, ini udah connect ya, dan ini kita konekkan ke samping ya, dan ini kita konekkan ke bagian ini sehingga dia nanti bisa stabil ya. Nah, ini coba kita cek dulu apakah benar dia warning ini nggak connect ya ke sini ya. Jadi ini kita konekkan lagi ke sini, ke bagian ini. Nah, jadi dia bisa stabil ya. Nah, jadi ini juga kita konekkan bagian ini ya. Oke. Nah, ini kita ke sini. Ini kita coba geser kemari. Ini kita konekkan ke sini. Jadi nanti dia bisa stabil ya. Oke, ini udah kira-kira gitu. Oke, ini jadi kalau digeser, ini kita harus pastikan juga nih ketika dia kestabilannya. Nah, ini udah stabil ya. Ini udah stabil. Ini karena kenapa ini besar ya, karena ini ya si home-nya ini ya, siapa namanya, si ikonnya ini kabut tadi besar ya. Nah, di bagian home XML ya, nih ini ada 40 pixel ya, 40 pixel, 40 dp ya. Nah, cuman kalau kita buat, kita kurangi jadi 20 bisa Pak. Kita coba ya, 20 ya. Oke, yang di sini kita buat coba 20. Oke, kita coba lihat di bagian activity ya. Nah, ini udah agak kecil ya, udah agak sama dia. Kalau kita coba geser, kita geser sini, kita geser sini. Ini udah bisa gerak ya. Nah, ini kan tulisannya masih merah ya, masih merah. Nah, jadi kita kalau misalnya mengubah warnanya tadi kita menggunakan apa? Namanya ini ya, ada background tint ya. Nah, jadi background tint ya. Background tint itu nanti dia background tint kita bisa menggunakan misalnya dia merah gelap ya. Nah, seperti ini ya. Terus untuk warna ya, karena dia merah, kita gunakan color ya. Namanya ya, namanya text color ya. Ini yang namanya putih ya. Nah, terus sama juga ya tadi ya, alt caps ya, alt capsnya kita buat false ya, alt capnya kita buat false. Nah, sehingga dia sama dengan tulisan yang kita buat. Oke.
Ya, jadi ini udah kita kasih tahu ya, kita aja. Nah, ini kita udah belajar ya bagaimana untuk menambahkan ya bagian ini ada footernya ya contohnya. Nah, ini misalnya adik-adik semua udah gambarnya ya. Ini contohnya saya ngambil dari Google. Misalnya ya, footer ya, BG ya. Oke, ini biarkan aja. Ini nyari ya. Nah, ini footer. Jadi kita cari yang footer ya, footer. Nah, kok bisa PNG ya? Footer ya. Oke, PNG. Nah, tambah lagi free ya. Free. Nah, ini contohnya kita coba lihat ya. Kita coba new tab ya. Oke, ini footer biru pita halaman coba ya. Dikasih gratis nggak kita nih untuk mendownload biru pita katanya ya, pita biru bukan ya. Ini nah ini ada unduhan gratis ya, kita unduh coba. Ini apa ya, klik unduh secara berurutan ya. Ini lama ya. Oh ya, ini yang ngikuti ini ya, B Z mati ini ya. Nah, ini kita udah punya ya ikonnya ya. Nah, cuman ya ini ikon ini tidak akan bisa bekerja kepada si Android Studio ini ya, karena dia vektornya dia SVG. Jadi yang kita butuhkan adalah PNG to SVG ya. Nah, ini kita buat PNG to SVG ya. Ini udah ada di online ya. Nah, ini kita tinggal choose file. Nanti kita pilih download ya. Tadi saya masukkan di download, terus ini ya. Ini kita convert to SVG. Nah, terus ini lagi please wait. Tunggu. Nah, lagi proses ya. Nah, jadi kita coba download. Oke, kita download. Nah, ini udah ada SVG-nya ya. SVG ini nanti kita copy ya, kita masukkan ke folder aset kita ya. Nah, ini. Jadi ini udah ada SVG-nya. Nah, terus supaya kita bisa masukkan datanya ini ke sini, kita klik drawable, new, terus vektor aset ya. Vektor aset ini ya kita tinggal ganti. Nah, tadi di BG ini ada namanya tadi yang kita tambahkan penggewing ya. Nah, di sini kita ganti supaya dia nggak kalah lebih besar. Misalnya tadi 80 kali 80 ya. Nah, ini kita atur misalnya kira-kira 300 mungkin ya. 300 kali 150. Oke, kita coba next ya. Coba finish. Oke. Nah, terus untuk bisa apa? Untuk bisa nanti gambar ini bisa nampak ya. Nah, jadi akan kita gunakan di bawah ini ya, namanya adalah linear layout ya. Linear layout. Oke. Nah, ini width-nya adalah transparent, jadi dia penuh, dan tag-nya adalah web content ya. Web content. Nah, terus ya ini masih ada lagi ya. Nah, ini kita pastinya ya itu ada background ya. Backgroundnya apa? Background ya. Tadi kita buat namanya apa? Asetnya adalah, kalau di sini tadi kita buat namanya IC PNG Wing ya. Nah, tadi ini bisa kita apa? Bisa kita cari ya. IC PNG Wing ya, .com ya. Oke. Nah, ini kita enter. Oh, mana dia? Ini. Oke, ini terlalu besar ya. Nah,
ini kita coba apa, layout absolutely ya, absolutely editor ya. Nah ini coba kita gantikan 16 dp ya, 16 dp dia ke atas ya. Oke. Nah supaya dia ke bawah ya, ini ada layout constraint bottom ya, layout constraint bottom ya, bottom up ya, bottom up ya. Nah ini kita buat parent ya, jadi dia berada di bawah. Nah nah ini udah, terus itu pun udah, IC pun BG udah. Nah ini coba kita lihat tadi. Nah apanya yang kita download tadi ya, kita download tadi dia modelnya ini cuman ada garis ya, kenapa ada garis gitu ya. Nah kita cek. Nah ini seperti ini ya, kalau kita lihat ini gini ya. Nah jadi yang tampak ini hanya di garis doang ya. Nah jadi coba kita setel tadi di mana ya, di wing ini ya mungkin ya, ini ya. Jadi dibilang ini viewportnya ini terlalu besar ya, sampai 390 ya, 190. Ini coba kita buat dia jadi 300 juga. Apa yang terjadi? Sorry, ini kita naikkan. Nggak ada ya. Tadi kalau kita buat 1000, apa yang terjadi? Juga nggak ada terjadi apa-apa ya. Tadi kita ini segini baru ini. Coba kalau value nya kita naikkan jadi 9000, garis segini. Kalau kita buat 4, oke, kita kalau 5, 6, 7, 8, dia kalau makin besar ya makin kecil ya. Oke, 1000. Oke, oh ini tengah. Ya saya udah mulai paham ya, ini viewportnya misalnya kita buat terlalu kecil gini, nampak. Kalau dia lebih besar, garis seperti ini. Kalau kita buat dia tambah 1 di depan, dia malah makin kecil. Nah, coba ininya kita coba besarin jadi 150. Ini 650. Terus di sininya kita besarin ya. Ini terus misalnya ini. Dan ininya coba. Nah ini ngaco nih gambarnya. Nah ini kita coba kita delete ya, kalau bisa kita delete ya, ini ada delete nya ya, ini jumpa delete nya. Oke, kita delete anyway. Oke ya, kita coba lagi, kita upload ya. Nah sepertinya tadi nggak ada masalah. Oh ini dia jadi kayak gitu ya SVG nya ya, beda dengan ini. Nah ini jadi kayak gini, dia jadi garis bener, padahal dia nggak seperti itu ya, malah gini ya. Nah itu hasil akhirnya dari Convertio ini. Nah coba kita mana ya, kita choose file. Katanya ada scalable, cuman agak sedikit aneh ya. Cuman saya coba yang ini yang full, coba ya, kita coba yang full, kita unduh. Oh wait, ini ada tadi ada viewing ya. Oke, ini udah terdownload. Coba kita coba dulu ya, seperti ini. Nah kita coba lagi ya untuk kita upload ya file.
Nah, terus kita gunakan yang ini ya. Terus kita coba try to convert ya. Try convert. Nah, jadi nanti dia langsung berada di sudut pojokan ini ya. Kita download. Nah, ini kita udah ada. Nah, terus ini kayak mana kita kopikan ke dokumen ya, dokumen di bagian pictures, di sini ada BG, kita masukkan di sini IPwing 1. Dan jangan lupa nanti kita akan ubah namanya ya, teman-teman. Nah, ini drawable, kita ini view. Nah, ini kita vector asset ya. Nah, ini coba kita masukkan di sini ya, kita coba ke BG. Nah, IPwing 1. Nah, ini jadi seperti ini. Ya, lumayan lah daripada yang tadi ya. Ini untuk apa, transparansinya ya, ini cuman ini untuk besarnya, misalnya kita buat 200 kali 70, ini semua seperti apa ya, 200 kali 70 aja. Nah, ini kita preverse ya, ini kita buat ini footer ya, foot kita buatnya foot. Nah, terus tadi kan ada linear layout ya, ini diganti dengan foot. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini udah ada namanya background kita ya, background bagian bawah ini namanya footer ya. Jadi kalau kita coba try ya, oke. Ini ada masalah katanya ya, masalahnya di mana ya. Nah, ini Android linking file katanya, Android linking file. Oke, ini udah masuk. Oke, resort color white katanya, resort color white ya, mana? Not found katanya. Oke, resource ya. Tadi ada seperti namanya tadi layout nih, layout themes color white. Nah, ini dia yang si white-nya nggak ada ya. Ini ada color ya, color ya white. Nah, ini kita copy ya. Nah, ini copy. Nah, ini kita coba ganti namanya white ya. Oke. Kita coba balik ke sini ya, kita coba try. Dan hasilnya ini ini berjalan ya. Oke, kita terminate ya. Terminate yang tadi. Sehingga kalau kita lihat dari sini ya, mana dia? Oke, ini udah masuk ya footer kita ya di aplikasi Android kita. Nah, ini sudah tampak ya. Nah, jadi dia akan meminimize namanya ukuran dari apa kita ya, apa aplikasi Android kita ya. Nah, seperti ini. Nah, ini minggu depan kita akan membahas web view ya untuk adik-adik ya. Nah, ini jangan lupa klik like dan subscribe jika pembelajaran saya ini berguna, dan saya harap ya kita akan berjumpa lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.